Bus sekolah berwarna kuning. Kotak besi raksasa yang di Indonesia hanya pernah dilihat Bima dalam film-film itu kini membelah pagi di sebuah kota asing sambil berderak. Pemandangan yang mengalir di luar jendela terasa asing. Hamparan rumput biru yang tak berujung, rumah-rumah tanpa pagar yang kokoh, bahkan hingga alat pembersih yang terpasang di setiap sudut jalan. Bima, nama yang akan menjadi panggilannya di Amerika, menatap lekat keluar jendela sambil menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di kursi bus. Perasaan cemas, seolah jantungnya jatuh ke dasar perut, menyelimuti seluruh tubuhnya. Setahun setelah ayahnya meninggal, ibunya membereskan semua kehidupan mereka di Indonesia dan mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti di sebuah universitas di kota gereja yang tenang di Amerika ini. Di tanah asing yang mereka datangi seolah-olah untuk melarikan diri inilah, Bima hari ini untuk pertama kalinya berangkat menuju sekolah Amerika. SMA Westwood. Bangunan raksasa yang terbuat dari bata merah itu tampak seperti sebuah istana. Anak-anak yang turun dari bus langsung membentuk kelompok-kelompok dengan akrab dan menyebar ke halaman sekolah. Gadis-gadis berambut pirang tertawa sambil merapikan rambut satu sama lain, sementara para siswa laki-laki bertubuh kekar saling merangkul bahu sambil melontarkan lelucon kasar. Di tengah-tengah mereka, Bima, seorang anak laki-laki dari Asia, berdiri sendirian, seolah-olah ia adalah spesies yang berbeda. Perannya sepertinya sudah ditentukan, orang asing yang tidak menonjol. Bayangan yang menunggu hari kelulusan dengan tenang tanpa menarik perhatian siapapun. Ia berpikir itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sini. Setelah menerima jadwal pelajaran di kantor administrasi, ia mencari ruang kelasnya di sepanjang koridor yang panjang dan lurus. Loker-loker abu-abu yang berjejer, aroma lilin yang mengilap di lantai, serta percakapan cepat dengan bahasa gaul yang tidak bisa ia mengerti. Semuanya membuatnya terintimidasi. Saat memasuki kelas, semua mata serentak tertuju padanya. Guru memberikan perkenalan singkat, tetapi mata anak-anak itu hanya menunjukkan rasa ingin tahu sesaat sebelum kembali ke dunia mereka sendiri. Bima duduk dengan tenang di kursi paling belakang. Saat itulah pintu kelas terbuka, dan wajah semua siswa kembali menoleh ke sana. Jack, kapten tim futbal Amerika sekolah dan bintang tim penyerang, masuk bersama teman-temannya. Ia tampak agung seperti seorang pemimpin alami, dan di sekelilingnya selalu ada tatapan kagum dan sanjungan dari orang-orang. Jack mengedarkan pandangannya ke seluruh kelas, dan ketika menemukan Bima yang duduk di kursi paling belakang, ia mengangkat alisnya dengan ekspresi tertarik. Bukan kebencian, tetapi tatapannya menyiratkan rasa penasaran ringan terhadap barang baru yang memasuki wilayahnya. Dan di samping Jake, seolah menjadi kepingan terakhir yang melengkapi keberadaannya, berdiri seorang gadis. Claire. Kapten tim pemandu sorak dan ratu sekolah yang diakui semua orang. Rambutnya yang berkilauan keemasan diterpa sinar matahari dan mata birunya begitu indah hingga terasa tidak nyata. Ia tampak sempurna seperti boneka hidup. Namun, ada sesuatu yang terasa artifisial dalam senyumannya. Jack dengan wajar merangkul pinggang Claire, dan Claire bersandar di lengannya dengan sikap yang sudah biasa. Mereka adalah raja dan ratu di kerajaan kecil bernama sekolah ini. Bima menatap mereka, merasakan jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan mereka. Mereka berada di seberang sungai, sementara ia berada di sisi yang lain. Sungai yang tidak akan pernah bisa ia seberangi. Kehidupan Claire tampak seperti sebuah film remaja yang sempurna. Penampilan sempurna yang membuat semua orang iri. Ayahnya adalah orang terpandang di kota, dan pacarnya adalah Jack, siswa paling populer di sekolah. Kehidupan yang benar-benar diimpikan semua orang. Namun, kenyataan setelah lampu sorot film yang glamor itu padam sangatlah berbeda. Ia adalah seekor burung yang terkurung dalam sangkar emas yang indah. Jack bukan hanya pacarnya, tetapi juga tuannya. Hubungan mereka dimulai ketika Jack mulai menunjukkan taringnya sebagai pemain inti baru di tim futbal sekolah. Ia menginginkan Claire, dan tidak pernah ada sesuatu yang ia inginkan, namun tidak bisa ia dapatkan. Awalnya, Claire tertarik pada pesona dan kepercayaan dirinya yang kuat. Berada di sampingnya, yang menjadi pusat perhatian semua orang, terasa seperti sebuah kekuasaan yang manis. Namun, seiring berjalannya waktu, cintanya berubah menjadi obsesi. Ia mencoba mengendalikan segalanya tentang Claire. Pakaian yang dikenakannya, teman-teman yang ditemuinya, bahkan hingga ekspresi wajah dalam foto yang diunggahnya ke media sosial harus mendapat izin darinya. Claire perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Pikirannya, perasaannya, tidak lagi penting. Peran yang diberikan kepadanya hanyalah untuk tampil sempurna sebagai pacar Jack. Ia tahu hubungan ini salah, tetapi ia tidak punya keberanian untuk keluar. Jack adalah pahlawan di kota kecil ini, dan menentangnya sama saja dengan memusuhi seluruh kota. Bahkan orang tuanya pun bangga pada Jack dan mendukung hubungan mereka. Tidak ada yang melihat jeruji sangkar tempat ia terkurung. Sore itu, di kelas sejarah, seorang siswa laki-laki berkacamata bernama David, yang biasanya diejek oleh para atlet, sedang melakukan presentasi. Suaranya bergetar karena gugup dan kata-katanya terbata-bata. Tiba-tiba, terdengar tawa tertahan dari kelompok teman-teman Jack yang duduk di belakang. Jack dengan sengaja menirukan cara bicara David untuk mengejeknya.
Beberapa siswa ikut tertawa, dan suasana kelas menjadi kacau. Guru hanya bisa melirik wajah Jack, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Wajah David memerah karena malu. Ia hampir menangis. Pada saat itu, Claire dengan tenang mengangkat tangannya. Pak Guru, saya rasa presentasi David ada bagian yang menarik. Bisakah kamu menjelaskannya lebih detail, David? Suaranya pelan, tetapi memiliki kekuatan untuk meredam semua kebisingan di kelas. Itu adalah cara kecilnya untuk menyelamatkan David. Ekspresi Jack seketika menjadi dingin. Begitu kelas selesai, ia menghampiri Claire. Apa maksudmu tadi? Suaranya rendah, tetapi di dalamnya terkandung amarah yang dingin. Aku hanya kasihan pada David. Kamu keterlaluan? Kasihan? Membela pecundang seperti itu, apa itu pantas dilakukan pacarku? Semua orang menganggapmu berada di level yang sama denganku. Apa jadinya reputasiku kalau kau berurusan dengan orang seperti dia? Kata-katanya egois dan kejam. Claire tidak bisa membalas apapun. Dalam logikanya, Claire bukanlah pribadi yang mandiri, melainkan hanya aksesori untuk meningkatkan nilainya. Bima menyaksikan seluruh kejadian itu dalam diam. Ia merasakan keberanian kecil dalam tindakan Claire dan kekerasan yang sangat besar dalam kata-kata Jake. Claire bukanlah ratu yang dikagumi semua orang, melainkan hanya seekor burung terluka yang ingin terbang dengan kehendaknya sendiri. Bima bisa merasakan samar-samar kesedihan dan kepasrahan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Dirinya sendiri juga sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat di dalam ruang raksasa bernama sekolah ini. Setelah kelas usai, di koridor yang sepi, Bima tanpa sengaja bertemu dengan Claire yang sedang sendirian. Ia tampak sedang melamun sambil menatap keluar jendela. Terkejut dengan kehadiran seseorang, ia mengangkat wajahnya, dan matanya bertemu dengan mata Bima. Ia tersenyum canggung dan menyapa lebih dulu. Hai, kamu Bima, kan? Bima mengangguk kecil. Terima kasih untuk yang di kelas sejarah tadi, kata Claire. Aku melakukan apa? Bima menjawab dengan acuh tak acuh. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun Claire tidak mempedulikan sikapnya dan melanjutkan, iya. Tidak ada yang berani menolongnya, kan? Kamu sepertinya sedikit berbeda. Meninggalkan kata-kata itu, ia bergegas pergi saat teman-temannya memanggil. Bima terdiam sejenak di koridor tempat Claire menghilang. Kamu sepertinya sedikit berbeda. Kata-katanya terngiang di telinganya. Apakah berbeda itu pujian? Atau peringatan? Bagi dirinya yang seorang pendatang. Menjadi berbeda berarti menjadi target. Ia sekali lagi berjanji pada dirinya sendiri. Jangan ikut campur. Jangan terlibat dalam masalah apapun. Namun, di sudut hatinya, bayangan gadis dengan mata sedih di dalam sangkar emas itu tidak bisa hilang. Jumat malam, setelah pertandingan futbal SMA Westwood selesai, seluruh kota diselimuti suasana seperti festival. Tim mereka meraih kemenangan telak atas sekolah saingan, dan di pusatnya adalah Jake yang mencetak poin penentu. Ia adalah pahlawan kota, dan pacarnya, Claire, tersenyum di sisinya seperti dewi kemenangan. Setelah pertandingan, para siswa menuju pesta perayaan kemenangan yang diadakan di rumah Jake. Bima sebenarnya tidak berniat ikut, tetapi beberapa teman sekelasnya terus-menerus mengajaknya dengan alasan ingin memperkenalkan teman baru, sehingga ia terpaksa ikut. Rumah Jake adalah rumah 2 lantai dengan halaman yang luas. Musik yang hingar-bingar dan sorak-sorai anak-anak membelah udara malam. Bima tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Ia hanya berdiri di sudut, dengan canggung memainkan gelas jus di tangannya. Semua orang tampak gembira, tetapi di matanya, tawa dan keriuhan mereka hanya terasa seperti kebisingan yang hampa. Pandangannya secara alami tertuju pada Jack dan Claire yang dikelilingi orang banyak. Jack, sebagai bintang malam itu, tampak sangat puas, dan Claire memasang senyum sempurna di sampingnya. Namun, Bima bisa melihat retakan tipis di balik senyumannya. Ia tersenyum, tetapi matanya tidak. Insiden itu terjadi dalam sekejap. Claire sejenak meninggalkan sisi Jack untuk berbicara dengan anggota tim futbal lainnya, Tom. Tom adalah salah satu teman yang akrab dengan Claire. Itu hanya percakapan ringan, tetapi ekspresi Jack yang melihat pemandangan itu menjadi dingin. Ia meletakkan gelas yang dipegangnya, dan dengan langkah lebar mendekati mereka. Lalu, tanpa basa-basi, ia mencengkeram pergelangan tangan Claire dengan kasar. Sedang apa kau di sini? Suaranya cukup rendah untuk tersamar oleh kebisingan sekitar, tetapi di dalamnya terkandung amarah sedingin es. Aku hanya bicara dengan Tom, kata Claire, bingung. Sudah kubilang jangan bicara sambil tertawa dengan laki-laki yang tidak kukenal. Tom bukan orang asing. Dia temanmu yang juga kau kenal. Dia temanku, bukan temanmu. Cengkeraman tangan Jack menguat. Wajah Claire meringis kesakitan. Hentikan. Sakit. Beberapa siswa di sekitar melihat kejadian itu, tetapi semua orang berpura-pura tidak melihat dan memalingkan muka. Mereka tidak ingin membuat Jack marah. Tom juga tidak bisa berbuat apa-apa dan mundur. Inilah kekerasan yang terjadi sehari-hari di dunia mereka. Semua orang tahu, tetapi tidak ada yang berani bicara. Bima melihat semuanya. Jantungnya mulai berdebar kencang.
Di dalam kepalanya, suara-suara bergema, mengatakan, ini bukan urusanku. Aku tidak perlu ikut campur. Namun, tubuh dan jiwanya menolak hal itu. Wajah pucat Claire yang menahan sakit, keputusasaan di matanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Ayahnya pernah berkata, diam saat melihat ketidakadilan sama saja, dengan ikut serta dalam ketidakadilan itu. Bima meletakkan gelas jus yang dipegangnya. Lalu perlahan, namun tanpa ragu, ia berjalan ke arah mereka. Ia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya tertuju padanya. Saat di mana seorang pendatang melangkah masuk ke wilayah sang raja. Ia berhenti di depan Jack. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap tangan Jack yang mencengkeram lengan Claire. Jack menatap Bima dengan ekspresi tak percaya. Apa maumu? Mau menonton pertunjukan? Suaranya penuh dengan penghinaan. Bima mengabaikannya. Sebaliknya, ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Jack. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Ia tidak berbicara dalam bahasa Inggris, melainkan dengan bahasa Indonesia yang rendah dan tenang. Tolong lepaskan tangan itu. 3 kata singkat yang diucapkan dengan tenang. Bahasa asing yang tidak biasa itu menembus musik yang keras dan menusuk tajam ke gendang telinga Jack. Jack tidak bisa langsung mengerti arti kata-kata itu. Namun, dari bobot yang terkandung di dalamnya dan tatapan Bima yang tak tergoyahkan, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang kau katakan, dasar gila? Bima mengulanginya sekali lagi, kali ini dengan bahasa Inggris yang terbata-bata namun jelas. Let her go. Suaranya kecil seperti bisikan, tetapi membelah udara di sekitarnya lebih kuat dari teriakan manapun. Keheningan menyelimuti. Semua mata terpaku pada anak laki-laki kecil dari Asia dan Jack, sang raja sekolah. Wajah Jack memerah karena malu. Beraninya orang asing tak berarti ini menantang otoritasnya, dan itu di depan pacarnya sendiri. Tanpa sadar, ia melepaskan lengan Claire. Claire, yang kini bebas, menatap Bima dengan ekspresi campuran antara kaget dan bingung. Ia tidak pernah berpikir ada yang akan membelanya. Namun sekarang, orang yang paling tidak terduga, dengan cara yang paling tenang, telah melindunginya. Jack mengepalkan tinjunya. Ia ingin sekali menghantam wajah Bima saat itu juga, tetapi menggunakan kekerasan di depan banyak orang akan merusak citranya. Ia menahan amarahnya dengan susah payah dan berkata dengan suara dingin yang mematikan, kau habis. Dengan cara apapun, aku akan membuat kehidupan sekolahmu seperti neraka. Meninggalkan kata-kata itu, Jack kembali mencengkeram pergelangan tangan Claire dan pergi dari sana dengan kasar. Suasana pesta seketika menjadi dingin, para siswa perlahan-lahan menjauhi Bima, menjaga jarak seolah-olah ia adalah penyakit menular. Bima berdiri di tempat itu untuk beberapa saat. Ia bisa merasakan badai yang akan datang. Namun anehnya, ia tidak merasa takut, justru, ia merasa seolah-olah sesuatu di dalam dadanya yang telah lama tertekan kini bangkit. Bisikan kecilnya yang memecah keheningan kini akan menjadi awal dari riak gelombang yang tak terkendali. Peringatan Jack bukanlah gertakan sambal. Senin pagi, begitu Bima melangkahkan kaki ke sekolah, ia menyadari bahwa dirinya telah sepenuhnya terisolasi. Perang tak terlihat telah dimulai. Jack tidak bertindak secara langsung. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menekan Bima dengan cara yang licik dan kejam. Saat berjalan di koridor, para siswa menghindarinya seolah-olah sudah diatur. Disenggol bahu tanpa permintaan maaf sudah biasa, dan dari belakangnya selalu terdengar suara ejekan yang terang-terangan. Lihat, pahlawan dari timur lewat. Dia pikir dia siapa berani melawan Jack, harusnya dia tahu diri. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pecahan kaca yang tajam. Lokernya hampir setiap hari menjadi sasaran. Terkadang ada grafiti rasis di pintunya, atau di dalamnya diisi dengan buah busuk dan sampah. Suatu kali, seragam olahraganya dicuri, membuatnya tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga dan harus menerima nilai buruk. Para guru pun tahu situasi ini, tetapi karena mereka tahu Jack terlibat, mereka tidak mau campur tangan secara aktif. Ayah Jack adalah seorang tokoh berpengaruh di komunitas lokal dan salah satu donatur terbesar sekolah. Perundungan menyebar hingga ke dunia maya. Di media sosial anonim yang digunakan siswa sekolah, rumor jahat tentang Bima menyebar. Dikatakan bahwa ia sebenarnya melarikan diri dari Indonesia karena melakukan kejahatan, atau bahwa ia memiliki penyakit aneh. Semua itu adalah kebohongan tanpa dasar. Namun, para siswa mempercayai rumor itu dan memperlakukannya lebih buruk lagi, seperti serangga. Bima menjadi benar-benar sendirian. Saat makan siang, tidak ada yang mau makan bersamanya, dan ada hari-hari di mana ia harus makan roti di dalam bilik toilet untuk bersembunyi. Claire, melihat semua ini, merasa sangat bersalah. Karena dirinya lah Bima menderita. Ia memohon pada Jack untuk berhenti. Namun Jack malah tampak menikmati sikapnya. Semakin kau peduli padanya, semakin dia akan menderita. Jadi, diam saja di sisiku, maka semuanya akan tenang. Itu adalah ancaman yang licik. Ia menggunakan Bima sebagai sandera untuk mengikat Claire lebih erat di sisinya. Claire ingin mendekati Bima untuk meminta maaf, tetapi ia tidak bisa.
Ia tahu begitu ia berinteraksi dengannya, perundungan terhadap Bima akan menjadi lebih parah. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan punggung Bima yang semakin kesepian namun berjuang dengan gigih. Di dalam hatinya, rasa bersalah dan ketidakberdayaan bergejolak. Suatu hari di kelas olahraga. Materi hari itu adalah latihan sederhana melempar dan menangkap bola futbal Amerika. Jack dengan sengaja memilih Bima sebagai pasangannya. Lalu, ia terus melempar bola dengan sangat keras dan cepat sehingga Bima tidak bisa menangkapnya. Bima hanya bisa menghindar atau menjatuhkan bola. Setiap kali itu terjadi, teman-teman Jack menertawakannya. "Hei, Bima, kau punya tangan tidak? Dengan selemah itu, bagaimana kau berpikir bisa melindungi seorang gadis?" Suara ejekan Jack menggema di lapangan. Tepat pada saat itu, Jack melempar bola futbal yang keras itu dengan sekuat tenaga, seolah-olah dengan niat membunuh, tepat ke arah wajah Bima. Tanpa sempat menghindar, bola itu menghantam tulang pipinya dengan keras. Terdengar bunyi tumpul, dan Bima langsung jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dari hidungnya. Semua siswa yang ada di lapangan menahan napas. Itu adalah kekerasan yang jelas. Namun, Jack hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ups, tanganku terpeleset. Maaf." Guru olahraga menghampiri, tetapi ia juga tidak bisa berkata apa-apa kepada Jack dan hanya memeriksa keadaan Bima yang tergeletak. Pada saat itu, Claire yang menonton dari tribun penonton berteriak dan berlari menghampiri. Ia tidak tahan lagi. Ia berdiri di depan Jack dan menampar pipinya dengan sekuat tenaga. Suara tamparan yang keras menggema. "Kamu bukan manusia," katanya sambil terisak. Jack tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi amarah dingin dan ia mencengkeram lengan Claire. "Kau tahu siapa yang baru saja kau tampar? Hentikan!" Bima yang tergeletak di tanah, menyeka darah dari hidungnya dan dengan susah payah bangkit. Sambil terhuyung, ia berdiri di depan Claire dan menatap tajam ke arah Jack. Di matanya tidak ada lagi rasa takut. Sebaliknya, api amarah yang dingin dan keras berkobar. Perang tak terlihat telah berakhir. Kini, perang terlihat yang tak terhindarkan akan dimulai. Di tengah udara dingin lapangan, tatapan tajam ketiga orang itu saling bersahutan. Pulang ke rumah, kondisi Bima sangat menyedihkan. Tulang pipinya memar biru kehitaman, dan kemejanya yang kotor karena darah hidung menunjukkan betapa mengenaskan keadaannya. Ibunya sedang menghadiri konferensi dan akan pulang larut malam. Ia tidak ingin menunjukkan penampilannya yang terluka. Melihat wajah khawatir ibunya akan lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya sendiri. Bima masuk ke dalam rumah yang sepi dan berdiri di depan cermin kamar mandi. Di cermin itu, berdiri seorang anak laki-laki yang asing. Wajah yang ketakutan, terluka, dan sangat lelah. Dirinya di Indonesia sebelum datang ke sini tidak seperti ini. Ia adalah murid paling berbakat di padepokan silat ayahnya, dan selalu percaya diri di antara teman-temannya. Namun, di tanah asing ini, ia hanyalah seorang pendatang yang lemah dan tak berdaya. Kemarahan dan perasaan tak berdaya datang bergelombang. Ia memukul wastafel dengan tinjunya. Terdengar suara retakan, dan cermin itu retak. Di dalam cermin yang retak, wajahnya tampak hancur berkeping-keping. Ia terduduk di lantai dan memegangi kepalanya. Rasanya ia akan hancur. Ia ingin lari, ingin menyerah pada segalanya, dan menghilang ke suatu tempat di mana tidak ada seorang pun. Entah berapa lama ia seperti itu. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah kotak tua di sudut ruangan, di antara barang-barang pindahan yang belum sepenuhnya dibongkar. Kotak berisi peninggalan ayahnya. Saat datang ke Amerika, sebagian besar barang telah dibuang, tetapi ibunya bersikeras membawa kotak itu. Bima, seolah ditarik oleh sesuatu, mendekati kotak itu dan membuka tutupnya yang berdebu. Di dalamnya penuh sesak dengan barang-barang peninggalan ayahnya yang sudah usang. Pelindung kepala yang sudah usang, sarung tangan latihan dengan bekas buku-buku jari, dan di bagian paling dalam, terlipat rapi satu set baju silat berwarna putih. Dengan tangan gemetar, Bima mengambil baju silat itu. Kerahnya sudah menguning dan pudar, dan di beberapa bagian benangnya sudah terlepas, tetapi aroma ayahnya seolah masih samar-samar tertinggal. Di punggungnya tersulam dengan benang biru tulisan perguruan budi luhur, nama perguruan yang ayahnya dedikasikan seumur hidupnya. Saat melihat sulaman itu, semua emosi yang telah ia tahan meledak sekaligus. Kerinduan pada ayahnya, kesedihan atas nasibnya, dan kemarahan pada dirinya sendiri yang tidak bisa melawan ketidakadilan, semuanya bercampur menjadi air mata panas yang mengalir deras. Ia memeluk baju silat ayahnya di dadanya dan menangis terseduh-seduh. Itu adalah tangisan pertama yang ia tunjukkan sejak ayahnya meninggal. Setelah menangis beberapa saat, ia menyeka air matanya dan bangkit. Lalu, seolah-olah kesurupan, ia mengenakan baju silat tua itu. Baju silat ayahnya yang dulu saat ia kecil tampak begitu besar dan berwibawa, kini ukurannya cukup pas di tubuhnya. Ia berdiri di tengah ruangan dan mengambil posisi kuda-kuda dasar, pencak silat yang telah lama ia lupakan. Lalu ia memejamkan mata. Sabuk silat bukan hanya kain untuk mengikat pinggangmu, nah, itu melambangkan keringatmu, usahamu, dan waktu kesabaran yang tak terhitung jumlahnya. Semakin hitam warna sabukmu,
hatimu harus semakin putih dan rendah hati. Suara ayahnya terdengar begitu jelas di telinganya. Ia mulai bergerak perlahan, sangat perlahan, melakukan gerakan-gerakan silat. Menangkis, melangkah masuk, memutar badan. Awalnya gerakannya kaku dan tidak lancar. Kekosongan selama beberapa tahun telah membuat tubuhnya kaku. Namun, seiring ia mengulangi gerakan itu, tubuhnya perlahan-lahan mulai mengingat kembali. Memori yang terukir di setiap otot dan tulangnya seolah bangkit. Keringat membasahi dahinya dan mengalir melewati tulang pipinya yang memar. Terasa sakit, tetapi anehnya rasa sakit itu terasa seperti bukti bahwa ia masih hidup. Ia bukan lagi anak laki-laki tak berdaya di cermin. Ia adalah putra seorang guru besar pencak silat. Dan di dalam darahnya mengalir semangat satria yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kekerasan Jack mungkin telah melukai fisiknya, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwanya. Ia tidak akan lari. Ia akan berjuang. Namun, itu bukan pertarungan untuk balas dendam. Itu harus menjadi pertarungan untuk melindungi martabatnya, dan untuk melindungi orang yang berharga dari kekerasan yang tidak adil. Jalan pencak silat yang diajarkan ayahnya adalah persis seperti itu. Di dalam ruangan yang gelap setelah matahari terbenam, seorang anak laki-laki dengan baju silat tua terus mengulangi jurus-jurusnya sambil berkeringat sendirian. Gerakannya masih belum sempurna, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat yang sebelumnya tidak ada. Di dalam baju silat ayahnya, ia menemukan kembali dirinya yang hilang dan jalan yang harus ia tempuh. Setelah memantapkan tekadnya, kehidupan sehari-hari Bima berubah 180 derajat. Ia tidak lagi meringkuk atau menghindar. Di sekolah, ia tetap bersikap tenang seperti biasa, tetapi tatapan matanya kini memiliki keteguhan yang membuat siapapun tidak bisa meremehkannya. Perubahan itu justru memprovokasi Jack, tetapi Bima tidak peduli. Pertarungan sejatinya dimulai setelah sekolah usai. Ia bertanya ke sana kemari dan menemukan sebuah padepokan silat tua di sebuah bangunan ruko kecil di pinggiran kota. Padepokan Silat Pak Wiryo. Tulisan di papan namanya sudah mengelupas, dan bagian dalam yang terlihat dari balik jendela tampak gelap dan tua. Tempat ini dikelola oleh Pak Wiryo, seorang imigran dari Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun berada di sana. Ia adalah seorang pendekar hebat yang di masa mudanya aktif sebagai guru di sebuah perguruan besar di Indonesia, tetapi karena sifatnya yang keras kepala, ia tidak bisa berbaur dengan aliran utama dunia persilatan di Amerika dan hidup sebagai sosok yang terlupakan sambil hanya mengajar segelintir murid. Ketika Bima membuka pintu padepokan, Pak Wiryo sedang duduk sendirian menatap papan catur. Ia melirik Bima sekilas, lalu kembali menatap papan catur. Kami sudah tidak menerima murid lagi. Pulanglah. Suaranya ketus dan dingin. Mohon, guru. Saya harus belajar, apapun yang terjadi. Bima membungkuk dalam-dalam. Pak Wiryo akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Bima dengan saksama. Ia melihat wajah Bima yang memar biru kehitaman dan luka yang lebih dalam di tatapan matanya. Matamu dipenuhi hawa membunuh. Apa kau mau menggunakan silat sebagai alat kekerasan? Bukan, guru. Saya ingin melindungi diri saya. Dan ada seseorang yang harus saya lindungi. Suara Bima terdengar sangat tulus. Pak Wiryo terdiam sejenak. Ia bangkit dari tempat duduknya, dan mengambil sebuah bingkai foto yang berdebu. Di dalam bingkai itu, ada foto dirinya di masa muda bersama ayah Bima, yang tersenyum cerah. Aku pernah berlatih sebentar dengan ayahmu saat kami masih muda. Ayahmu adalah seorang pesilat sejati yang lebih mementingkan hati daripada teknik. Baiklah. Aku suka tatapan matamu itu, tapi, cara latihanku sangat keras. Sanggupkah kau? Latihan seberat apapun akan saya jalani. Sejak hari itu, dimulailah latihan neraka bagi Bima. Setelah sekolah usai, ia naik bus ke padepokan dan berlatih hingga larut malam. Latihan Pak Wiryo tidak sistematis. Ia mencoba membentuk kembali mental Bima sebelum mengajarkan teknik. Ia mematikan semua lampu di padepokan dan menyuruh Bima berlatih menghindari serangan lawan hanya dengan mendengar suara dalam kegelapan. Tujuannya adalah untuk mengajarkan cara merasakan hawa yang tidak terlihat, bukan hanya mengandalkan mata. Ia juga menyuruh Bima bertahan selama 1 jam di dalam air es untuk melatih ketahanan dalam mengatasi rasa sakit yang ekstrem. Bima menggertakkan giginya dan menahan semua latihan itu. Tubuhnya penuh luka setiap hari, dan otot-ototnya menjerit. Namun, ia tidak menyerah. Sambil menghindari tongkat kayu yang melayang dalam kegelapan, inderanya menjadi semakin tajam. Di dalam air es, kekuatan mentalnya menjadi sekeras baja. Suatu malam, setelah selesai latihan, ia menyeret tubuhnya yang lelah untuk pulang. Di bawah lampu jalan di halte bus, Claire menunggunya. Entah bagaimana ia tahu Bima melewati tempat itu setiap jam segini. Ia berdiri dengan wajah khawatir. Wajahmu kenapa? Jack lagi? Suaranya bergetar. Tidak. Hanya jatuh saja. Bima berbohong. Claire tidak percaya kata-katanya. Ia mengeluarkan kotak P3K kecil dan dengan hati-hati mengobati luka baru di wajah Bima. Setiap kali kapas alkohol yang dingin menyentuh lukanya, Bima meringis. Tolong, hentikan. Kau hanya akan semakin terluka.
Aku akan coba bicara pada Jack, aku mohon. Matanya berkaca-kaca. Bima menatapnya sejenak, lalu dengan lembut menggenggam tangannya. Ini bukan salahmu. Ini pertarunganku. Aku tidak akan diam saja atau lari lagi. Suaranya rendah, tetapi di dalamnya ada tekad sekeras batu. Claire menyadari dari tatapan matanya bahwa ia tidak bisa lagi dihentikan, ia hanya bisa balas menggenggam tangannya. Sejak hari itu, Claire sesekali datang ke dekat padepokan Pak Wiryo pada malam hari. Ia tidak berani masuk, hanya mengintip sosok Bima dari celah jendela tua. Sosoknya yang basah kuyup oleh keringat di tengah kegelapan, sendirian meneriakkan semangat sambil mengulang-ulang jurus. Sosok itu tampak rapuh, sekaligus terlihat paling kuat di dunia. Ia sadar, Bima saat ini bukan hanya belajar teknik bertarung. Ia sedang membangkitkan kembali dirinya yang terluka. Teriakan semangatnya yang menggema di kegelapan, seperti pekikan harapan yang melawan keputusasaan, meninggalkan gaung yang dalam di hati Claire. Kemampuan Bima berkembang dari hari ke hari. Gerakannya menjadi lebih tajam, dan langkahnya menjadi lebih gesit. Namun, masih ada satu simpul yang belum terurai di dalam hatinya. Ia selalu ragu-ragu pada saat-saat menentukan untuk menjatuhkan lawan. Dalam latih tanding dengan Pak Wiryo, meskipun ia terdesak, ia selalu tidak bisa melancarkan serangan terakhir dan kehilangan kesempatan. Itu bukan hanya masalah teknik. Itu karena ketakutan mendasar terhadap kekerasan yang ada di lubuk hatinya. Pak Wiryo menyadari masalah Bima, jurusmu sudah bertenaga, tapi kau belum menemukan jalannya. Tinju yang tidak menemukan jalannya hanya akan memukul udara hampa dan tidak akan mencapai apa-apa. Ia menyuruh Bima berhenti latihan teknik dan selama beberapa hari hanya duduk di sudut padepokan, menulis kaligrafi huruf jalan Dao dengan kuas. Bima merasa frustrasi, tetapi ia diam-diam mengikuti ajaran gurunya. Suatu hari, Pak Wiryo memberikan sepucuk surat yang sudah pudar kepada Bima. Ayahmu menitipkannya padaku sebelum berangkat ke Amerika. Dia bilang, berikan ini padamu suatu saat nanti ketika kau benar-benar mencari jalan. Itu adalah surat dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Bima membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang kuat. Putraku terkasih. Bima, saat kau membaca surat ini, mungkin kau sedang berjuang sendirian di negeri asing. Ayah selalu khawatir apakah kau bisa baik-baik saja di sana. Karena ayah tahu, meskipun fisikmu lebih kuat dari siapapun, hatimu lebih lembut dan hangat dari siapapun. Bima, ayah telah hidup bersama pencaksilat seumur hidup ayah, tetapi ayah tidak pernah sekalipun berpikir bahwa silat adalah teknik untuk bertarung dan menang. Pencaksilat yang sejati adalah jalan untuk menang tanpa bertarung, dan lebih jauh lagi, adalah hati untuk menerima lawan tanpa membencinya. Semua kekerasan di dunia ini lahir dari ketakutan. Orang menekan dan menyakiti orang lain untuk menyembunyikan kelemahan mereka sendiri. Yang harus kau hadapi bukanlah tinju lawanmu, melainkan ketakutan di dalam hatinya yang membuat tinju itu bergetar. Jika kau harus menghadapi pertarungan yang tidak bisa dihindari, ingatlah satu hal ini. Tangan dan kakimu tidak ada untuk menghancurkan lawan. Mereka harus menjadi perisai untuk memutus rantai kekerasan yang tidak adil, melindungi dirimu dan orang yang ingin kau lindungi, dan menjadi gerbang untuk membuka jalan yang benar. Jangan melihat lawanmu dengan kebencian. Sebaliknya, bacalah kesedihan dan ketakutannya di dalam gerakannya. Lalu, dengan hatimu yang paling teguh dan tenang, redamlah amarahnya yang seperti badai. Kekuatan sejati bukanlah tentang menjatuhkan lawan. Itu lahir dari keberanian untuk membantu lawan yang jatuh untuk bangkit kembali. Ayah mungkin tidak lagi di sisimu, tetapi ajaran ayah akan selalu hidup di dalam hatimu. Ayah tulus berharap agar semangat jalan yang benar menyertai setiap langkah yang kau ambil, setiap jurus yang kau lancarkan. Kau adalah putraku, dan kebanggaan terbesarku. Setelah selesai membaca surat itu, air mata tidak mengalir dari mata Bima. Sebaliknya, ada perasaan jernih seolah kabut yang memenuhi hatinya telah sirna. Yang ia takuti bukanlah tindakan menyakiti lawan itu sendiri. Ia takut ditelan oleh kebencian dan amarah, dan dirinya sendiri juga menjadi perwujudan kekerasan. Ayahnya telah meninggalkan ajaran terakhir untuknya. Bukan teknik bertarung, melainkan alasan dan tujuan dari pertarungan itu. Ia bangkit dan mengambil kuas. Lalu, di atas kertas, ia menulis kaligrafi huruf jalan dalam sekali goresan. Huruf itu memiliki kekuatan dan kedalaman yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah Pak Wiryo. Guru, sekarang saya telah melihat jalannya. Pak Wiryo tersenyum puas dan mengangguk. Bagus. Matamu sudah mulai bersinar. Latihan terakhir. Mulai sekarang, anggap aku sebagai lawan yang paling kau benci, dan serang aku dengan sekuat tenaga. Lampaui ketakutan terakhir di dalam hatimu. Bima ragu sejenak, tetapi kemudian dengan mantap mengambil posisi. Di depannya bukan lagi guru yang ia hormati. Itu adalah sosok Jack yang telah menyakiti Claire dan menginjak-injak dirinya. Kemarahan melonjak di dalam hatinya, tetapi ia mengingat ajaran ayahnya dan menahan amarah itu. Lalu, ia mengubah amarah itu menjadi energi untuk menuju jalan yang benar. Ya ah! Teriakannya membelah keheningan padepokan. Tubuhnya melesat,
dan serangan tanpa ragu dilancarkan ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo dengan lihai menangkis serangannya. Tetapi ia bisa merasakan bahwa gerakan muridnya secara kualitas sudah berbeda dari sebelumnya. Setiap gerakannya tidak lagi mengandung niat membunuh untuk menghancurkan lawan, melainkan tekad yang kokoh untuk memutus ketidakadilan. Ajaran terakhir sang ayah akhirnya meniupkan jiwa ke dalam kepalan tangan anak laki-lakinya. Setelah berhasil menembus dinding hatinya melalui surat ayahnya, Bima kini menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kemampuannya meningkat pesat, bahkan Pak Wiryo pun terkesan. Namun, ia tidak pernah memamerkan kekuatannya. Di sekolah, ia tetap tenang seperti biasa, dan mengabaikan ejekan-ejekan kecil dari teman-teman Jack. Ia seperti mata badai, menunggu saat yang tepat di tengah keheningan yang paling dalam. Orang yang pertama kali menyadari perubahannya adalah Jack. Ketika ia tidak lagi menemukan ketakutan atau kepasrahan di tatapan Bima, Jack mulai merasa jengkel. Kehadiran seseorang yang tidak bisa ia kendalikan sangat melukai harga dirinya. Ia mencari cara baru untuk menundukkan Bima sepenuhnya. Kesempatan itu datang saat homecoming, acara terbesar sekolah di musim gugur. Pada malam hari terakhir festival, sebuah pesta tidak resmi akan diadakan di sebuah gudang tua milik kakak Jack yang sudah lulus. Tempat itu, yang bebas dari pengawasan guru, adalah semacam zona bebas di mana semua anak bermasalah sekolah berkumpul untuk menghabiskan malam yang liar. Jack memilih tempat itu sebagai arena pertarungan. Ia memerintahkan teman-temannya untuk menyebarkan undangan pesta khusus untuk Bima, yang pada dasarnya adalah tantangan duel, ke seluruh sekolah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Isinya adalah bahwa di lahan kosong di belakang gudang tua tempat pesta diadakan, Jack dan Bima akan menyelesaikan kesalahpahaman dengan cara laki-laki. Ini bukan sekadar tontonan perkelahian biasa. Ini seperti perebutan tahta untuk menentukan hierarki di sekolah ini. Para siswa menjadi bersemangat, semua orang menunggu hari itu dengan rasa penasaran yang kejam, ingin tahu akhir yang mengerikan seperti apa yang menanti penantang dari timur yang nekat ini. Claire, yang mendengar berita itu, berlari menemui Bima dengan wajah pucat pasi. Kamu sudah gila, jangan pernah pergi ke sana. Itu jebakan. Jack berniat menghancurkanmu sepenuhnya. Ia menangis sambil memegangi lengan Bima. Bima dengan lembut memegang tangannya. Aku tahu. Tapi ini tidak bisa dihindari. Kalau aku lari sekarang, aku akan hidup dalam pelarian selamanya. Baik kau maupun aku. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang tidak bisa ditentang. Claire sadar ia tidak bisa lagi menghentikannya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk berjuang bersamanya dengan cara yang berbeda. Siang itu saat istirahat makan siang, Claire melakukan tindakan yang mengejutkan di depan semua orang. Ia melewati meja tengah tempat para atlet dan pemandu sorak biasa duduk, dan berjalan menuju meja Bima yang sedang makan sendirian di sudut paling jauh kantin. Lalu, ia duduk dengan santai di hadapannya. Semua siswa di kantin menahan napas. Momen di mana sang ratu meninggalkan sisi sang raja dan berpihak pada pemberontak. Wajah Jack menegang karena marah. Claire, apa yang kau lakukan? Cepat ke sini, teriaknya, tetapi Claire tidak menoleh. Ia malah mengambil sedikit salad dari piringnya dan meletakkannya di atas piring Bima, lalu berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Makan ini juga sedikit. Nanti kamu tidak punya tenaga. Itu adalah pernyataan paling jelas dan berani yang bisa ia lakukan. Pernyataan bahwa ia bukan lagi milik Jack, dan bahwa ia tidak akan tinggal diam terhadap kekerasan yang tidak adil. Tindakan kecilnya itu menyebarkan riak besar ke seluruh sekolah. Perubahan arus yang halus mulai terjadi di antara para siswa. Tatapan yang meragukan kekuasaan absolut Jack mulai muncul, dan beberapa orang mulai diam-diam mendukung Bima dan Claire. Malam sebelum pesta, Bima keluar dari padepokan setelah selesai latihan. Di depan padepokan, Claire sudah menunggunya. Di tangannya ada sebuah kotak kecil. Ini semacam jimat keberuntungan. Di dalam kotak yang ia sodorkan, ada sebuah gelang simpul kecil yang sepertinya ia buat sendiri. Aku membuatnya dari hiasan di seragam pemandu sorakku. Bima diam-diam mengenakan gelang itu di pergelangan tangannya. Meskipun buatannya tidak rapi, di dalamnya terkandung perasaan tulus dari hati Claire. Terima kasih, katanya pelan. Jangan bicara seolah-olah kau akan mati. Claire mencoba tertawa ceria. Mereka berdua saling menatap sejenak tanpa berkata apa-apa. Pada malam pertarungan yang akan datang, mereka kini harus berjuang di tempat yang berbeda, tetapi dengan hati yang sama. Undangan yang diberikan Claire bagi Bima adalah pemberitahuan pertarungan yang tak terhindarkan, tetapi sekaligus juga bukti janji untuk melewati kegelapan bersama-sama. Gudang tempat pesta homecoming diadakan terletak di pinggiran kota, di sebuah kawasan pabrik yang terbengkalai. Musik yang memekakan telinga, lampu yang berkedip-kedip, bau alkohol dan keringat bercampur aduk, menciptakan ruang yang kacau. Ratusan siswa berbaur menari dan berteriak. Namun, di tengah panasnya keriuhan ini, mengalir ketegangan yang cemas dan tajam, menantikan duel abad ini yang akan segera berlangsung. Bima tidak ikut berpesta. Ia menunggu hingga waktu yang ditentukan sambil melakukan pemanasan sendirian di area gelap yang agak jauh dari gudang. Udara malam yang dingin mendinginkan tubuhnya yang panas.
Ia memejamkan mata, mengulangi ajaran ayahnya, dan nasihat Pak Wiryo di dalam hatinya. Hatinya luar biasa tenang. Ini seperti sebuah ritual untuk melindungi martabat dirinya dan orang yang ia sayangi. Saat itu seseorang mendekatinya dari kegelapan. Ternyata Claire. Ia tidak mengenakan gaun pesta yang mewah, melainkan pakaian biasa. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas. "Ya, aku baik-baik saja." Bima tersenyum tipis. Mereka berdua berdiri berdampingan sejenak tanpa berkata apa-apa, dengan kebisingan dari tempat pesta sebagai musik latar. "Sebenarnya aku takut," Claire memecah keheningan lebih dulu. "Aku takut kamu terluka. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita setelah semuanya berakhir." Suaranya bergetar karena ketakutan. "Apapun hasilnya, tidak akan ada yang berubah," kata Bima. "Fakta bahwa kita mencoba melakukan hal yang benar tidak akan berubah." Ia menyentuh gelang simpul buatan Claire di pergelangan tangannya. "Karena ada ini, aku akan baik-baik saja." Kata-katanya yang datar justru membuat Claire ingin menangis. Ia melangkah ke depan Bima dan menggenggam tangannya yang dingin dengan kedua tangannya. "Janji kau akan kembali." Kata-kata itu adalah permohonan, perintah, dan juga doa yang tulus. Bima mengangguk. Dengan tangannya yang bebas, ia dengan lembut membelai pipi Claire. Tatapan mereka bertemu dalam-dalam. Setelah pertarungan ini berakhir, akankah mereka bisa tertawa dan berbicara seperti sepasang kekasih biasa? Masa depan tidak ada yang tahu, tetapi saat ini, hanya dengan menatap mata satu sama lain sudah cukup menjadi penghibur. Ketika waktu yang ditentukan tiba, para siswa mulai berkumpul satu persatu di lahan kosong di belakang gudang. Seseorang menyalakan lampu depan mobil, menerangi bagian tengah lahan kosong yang gelap itu seperti panggung. Para siswa membentuk lingkaran besar mengelilingi cahaya itu. Ini adalah koloseum primitif mereka, yang diatur oleh aturan dan hukum mereka sendiri. Tak lama kemudian, Jack muncul membelah kerumunan. Ia bertelanjang dada, memamerkan tubuhnya yang berotot. Wajahnya dipenuhi senyum kejam dan keyakinan akan kemenangan. Teman-temannya meneriakkan namanya, membangkitkan suasana. Ia yakin sepenuhnya bahwa ia adalah bintang panggung ini, dan pemenang pertarungan ini. Dari sisi berlawanan, Bima berjalan masuk ke dalam lingkaran dengan tenang. Ia hanya mengenakan pakaian olahraga usang. Dibandingkan dengan penampilan Jack yang mengintimidasi, ia tampak begitu kurus. Namun, tatapannya tidak goyah. Ia tidak mempedulikan kebisingan atau ejekan di sekitarnya, hanya menatap Jack yang berdiri di hadapannya. Keheningannya justru terasa lebih berat dan menekan daripada teriakan sombong Jack. Keduanya berhadapan di tengah lingkaran di bawah sorotan lampu. Semua kebisingan berhenti, dan keheningan yang menyesakkan menyelimuti. Ini bukan sekadar perkelahian dua anak laki-laki. Ini adalah bentrokan antara kesombongan dan keyakinan, kekerasan dan tekad, serta dua dunia yang berbeda. Claire, dari kejauhan, bahkan tidak sanggup membuka matanya dan hanya bisa menyatukan kedua tangannya. Malam penentuan. Tirai takdir akhirnya telah terbuka. Di dalam lingkaran cahaya yang diciptakan oleh lampu depan mobil, Bima dan Jack berdiri saling menatap. Para siswa yang menjadi penonton menahan napas, mata mereka terpaku pada setiap gerakan keduanya. Ini bukan lagi perundungan kekanak-kanakan yang terjadi di koridor sekolah atau lapangan olahraga. Ini adalah pertarungan sungguhan. Tidak ada aturan, tidak ada wasit. Hanya ada ruang primitif di mana tekad dan tinju keduanya yang berbicara. Jack penuh percaya diri, tingginya sekitar satu kepala lebih dari Bima, dan tubuhnya yang ditempa oleh latihan futbal sekeras baju zirah. Ia yakin pertarungan ini akan berakhir dalam beberapa menit. Seperti pemangsa yang bermain-main di depan mangsanya, ia memutar leher dan bahunya, memprovokasi Bima. "Ada kata-kata terakhir, bocah dari timur? Permainan beranimu berakhir di sini malam ini." Bima tidak menjawab. Sesuai ajaran Pak Wiryo, ia mengosongkan pikirannya dan mengatur napas. Tanpa terpengaruh oleh provokasi lawannya, ia hanya fokus pada gerakan dan hawa keberadaan Jack. Keheningannya justru membuat Jack semakin marah. "Baiklah. Diam saja terus seperti itu." Jack bergerak lebih dulu. Ia menerjang maju seperti pemain futbal yang menembus dinding pertahanan. Tujuannya adalah menangkap Bima dan menaklukkannya dengan kekuatan. Rasanya seperti sebuah batu besar yang menggelinding. Namun, Bima tidak menghadapinya secara langsung. Seperti air yang mengalir, ia menggeser tubuhnya setengah langkah ke arah datangnya Jack dan menyelinap melewatinya. Jack memukul udara kosong dan terhuyung kehilangan keseimbangan. Tikus licik. Jack semakin marah dan kembali menerjang. Namun, hasilnya sama. Bima memanfaatkan kekuatan Jack, menetralkan serangannya dengan gerakan minimal. Ia seperti kerikil yang menari di depan ombak besar. Ombak itu tidak bisa menghancurkan kerikil, hanya berputar di sekelilingnya, kehilangan kekuatan, dan pecah berantakan. Setelah beberapa serangan gagal, gumaman mulai terdengar dari antara penonton. Mereka mengira Jack akan menang telak, tetapi pemandangan di depan mereka sama sekali berbeda. Jack hanya bergerak dengan membabi buta dan belum sekalipun melancarkan serangan yang efektif, malah ia mulai kehabisan napas karena gerakannya sendiri. Karena kesal, Jack mengubah taktiknya. Ia mengambil jarak dan mulai mengayunkan tinjunya yang berat.
Tinju-tinjunya mengeluarkan suara desingan angin dan melayang dengan mengancam. Bima tidak lagi hanya menghindar. Ia menangkis tinju lawannya dengan lengannya atau menepisnya dengan sisi telapak tangannya, menyerap guncangan. Suara benturan tumpul menggema di lahan kosong itu. Seiring berjalannya waktu, arah pertarungan menjadi jelas. Jack bertarung untuk menghancurkan, sementara Bima bertarung untuk melindungi. Serangan Jack dipenuhi amarah dan ketidaksabaran, sementara pertahanan Bima mengandung ketenangan dan kesabaran. Dan akhirnya, sebuah tinju Jack berhasil menembus pertahanan Bima dan mengenai bahunya. Dampak yang berat membuat tubuh Bima terhuyung. Terdengar pekikan singkat dari penonton, pukulan efektif pertama. Jack tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus mengayunkan tinjunya, menekan Bima. Bima mundur sambil mati-matian menahan serangannya. Ya, begitu. Habisi dia, Jack, teriak teman-teman Jack. Jack mengira ia telah memegang kendali, mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga untuk melancarkan serangan terakhir. Seluruh pertahanannya terbuka, dan celah muncul di sekujur tubuhnya. Saat itulah, mata Bima yang selama ini bertahan, seketika bersinar tajam. Inilah saatnya. Dengan momentum saat ia mundur, ia menendang tanah dan memutar tubuhnya. Di bawah sorotan lampu, tubuhnya menjadi satu bayangan yang melukiskan sebuah lingkaran. Itu bukan gerakan untuk bertahan. Itu adalah gerakan untuk satu serangan balik yang mempertaruhkan segalanya. Para siswa menahan napas. Tidak ada yang menyangka. Serangan balik dari anak laki-laki pendiam itu akan dimulai. Sesaat sebelum tinju Jack mengenai wajah Bima, tubuh Bima melayang dari tanah. Itu bukan lompatan biasa. Itu adalah lompatan eksplosif yang menggunakan elastisitas seluruh tubuh, seperti naga yang meringkuk lalu bangkit ke langit. Tubuhnya menjadi siluet hitam di bawah cahaya lampu depan, melukiskan busur yang indah namun mematikan di udara. Para penonton sejenak melupakan waktu. Semuanya tampak seperti dalam gerakan lambat. Tubuh Bima yang berputar di udara, wajah Jack yang membeku karena kaget, dan cahaya menyilaukan yang menerangi keduanya. Ini adalah jurus pamungkasnya, yang dipelajari dari ayahnya dan disempurnakan dengan ajaran Pak Wiryo. Intisari dari pencaksilat yang bahkan telah melampaui ketakutan terakhir di dalam hati dan menyatu dengan kekuatan lawan. Bukan sekadar pukulan. Terdengar suara mengerikan dan tajam seperti sesuatu yang keras pecah, membelah keheningan di lahan kosong itu. Lengan Bima dengan sempurna menangkap momentum Jack yang menerjang, mengalirkannya, lalu memperkuat kekuatan itu dan membantingnya ke tanah. Tubuh raksasa Jack tanpa sempat melawan, melayang di udara seperti daun kering, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Terdengar bunyi gedebuk yang keras, dan ia tergeletak tak bergerak di tanah. Keheningan total. Tidak ada yang bisa bersuara, para siswa, seolah tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, bergantian menatap Jack yang tergeletak dan Bima yang berdiri tenang di tanah sambil mengatur napas. Jack yang dianggap tak terkalahkan di sekolah telah dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh anak laki-laki kurus dari timur itu. Dan itu dengan cara yang begitu tidak nyata dan luar biasa. Bima tidak bersorak kemenangan. Ia mendekati Jack yang tergeletak untuk memeriksa keadaannya. Untungnya, ia hanya pingsan, napasnya masih teratur. Bima akhirnya menghela napas lega. Ia telah menepati ajaran ayahnya. Tidak menghancurkan lawan, hanya memutus rantai kekerasan. Saat itu, seseorang mulai bertepuk tangan. Awalnya suara kecil, tetapi segera tepuk tangan mulai terdengar dari mana-mana. Itu bukan ejekan atas kekalahan Jack. Itu adalah penghormatan dan pujian tulus untuk seorang anak laki-laki yang telah menantang hal yang mustahil dan akhirnya membuktikannya dengan kekuatannya sendiri. Beberapa teman Jack berlari mendekat dan membantunya berdiri. Di wajah mereka bukan lagi kemarahan, melainkan kebingungan dan sedikit rasa hormat. Bima meninggalkan semua keributan itu dan berjalan keluar dari lingkaran dengan tenang. Para siswa, seolah lautan terbelah, memberinya jalan. Ia bukan lagi objek ejekan dan pengabaian. Ia adalah pemenang sejati yang telah mempertahankan keyakinannya. Ketika ia keluar dari kerumunan, Claire berdiri di hadapannya. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi ia tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari ke arahnya dan melompat ke dalam pelukannya. Bima memeluknya dengan erat. Di dalam pelukannya, bahu kecil Claire bergetar hebat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, bisik Bima di telinganya. Mereka berdua berpelukan untuk beberapa saat. Kebisingan pesta yang hingar-bingar dan gumaman para siswa tidak lagi terdengar. Di dunia mereka, hanya ada kehangatan satu sama lain dan detak jantung mereka. Malam yang sangat panjang telah berakhir, dan pagi yang baru akan segera menjelang. Pertarungan malam itu menjadi legenda. Keesokan harinya, sekolah heboh dengan cerita tentang Bima. Bagaimana anak laki-laki kecil dari timur itu bisa mengalahkan Jack yang raksasa hanya dengan satu serangan, betapa tidak nyata dan indahnya gerakannya. Semua kesaksian itu menyebar dengan berbagai bumbu tambahan. Bima dalam semalam menjadi orang paling terkenal di sekolah. Jack tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Beredar rumor bahwa rahangnya terkilir. Ketika ia kembali muncul di sekolah, ia bukan lagi raja seperti sebelumnya. Kesombongannya telah hilang, dan teman-teman yang dulu mengikutinya pun bubar.
Ia kini hanyalah seorang siswa biasa yang menanggung luka kekalahan. Ia tidak lagi mengganggu Bima dan Claire, bahkan cenderung menghindari tatapan mereka jika bertemu di koridor. Bima menjadi pahlawan, tetapi ia tidak bertingkah seperti pahlawan. Ia tetap tenang dan rendah hati seperti biasa. Bahkan ketika para siswa mendekatinya dengan tatapan kagum dan mengajaknya bicara, ia hanya menjawab singkat sambil tersipu seperti biasanya. Yang ia inginkan bukanlah kekuasaan, ia hanya menginginkan kehidupan sehari-hari yang damai. Perubahan terbesar terjadi pada atmosfer sekolah. Setelah kekuasaan absolut bernama Jack lenyap, para siswa yang selama ini tertindas mulai berani bersuara. Tidak ada lagi siswa kuat yang secara terang-terangan merundung siswa lemah. Keberanian diam Bima telah memberikan harapan kepada siswa lain bahwa mereka juga bisa memecah keheningan dan bangkit. Bima dan Claire menjadi pasangan resmi sekolah. Namun, mereka tidak mencolok. Mereka makan siang bersama saat istirahat, belajar berdampingan di perpustakaan, dan berjalan-jalan di tepi sungai setelah sekolah. Cinta mereka lebih kuat dan dalam dari pasangan manapun karena telah ditempa bersama melalui masa-masa tersulit. Claire bukan lagi boneka yang terkurung dalam status pacar Jake. Ia telah terlahir kembali menjadi seorang gadis mandiri yang berani mengemukakan pendapatnya dan mengejar mimpinya. Musim gugur berlalu, dan suatu hari salju pertama turun. Bima dan Claire duduk berhadapan di sebuah restoran kecil di kota. Di luar jendela, salju putih menutupi dunia seperti kapas. Apa rencanamu setelah lulus? Tanya Claire sambil menyeruput minuman hangatnya. Pertama, aku akan kuliah. Aku ingin belajar arsitektur. Lalu di akhir pekan, aku berencana pergi ke padepokan Pak Wiryo untuk mengajar anak-anak, jawab Bima sambil tersenyum. Wajahnya penuh dengan harapan dan kepercayaan diri akan masa depan. Keren sekali, kata Claire tulus. Ia mengulurkan tangannya di atas meja dan menggenggam tangan Bima. Aku mungkin akan meninggalkan kota ini dan kuliah di kota lain. Aku ingin melanjutkan studi seni rupa. Kamu akan pergi jauh, ya? Wajah Bima sejenak menunjukkan kesedihan. Tidak apa-apa, Claire menggenggam tangannya lebih erat. Kita punya waktu yang telah kita lalui bersama, kan? Jarak tidak akan menjadi masalah. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Di tanah yang begitu asing dan sulit ini, ia mengira telah kehilangan segalanya, tetapi pada akhirnya ia mendapatkan hal yang paling berharga. Keberanian untuk percaya pada diri sendiri. Tekad untuk mempertahankan keyakinan di hadapan kesulitan apapun, dan di atas segalanya, cinta dari seseorang yang menggenggam tangannya dengan hangat. Setelah keluar dari restoran, keduanya berjalan berdampingan di atas salju putih bersih yang belum terinjak. Jejak kaki mereka menciptakan jalan baru yang membentang panjang di belakang mereka. Semua pertarungan telah berakhir. Dan kini, di bawah cahaya pagi yang baru, kisah mereka yang sebenarnya akan dimulai. Bukan lagi kisah seorang diri, melainkan awal dari sebuah kisah cemerlang yang akan mereka bangun bersama.